Halo semuanya, kapal Titanic kali ini makan korban lagi guys. Buat kalian yang udah remaja pada tahun 90-an atau tepatnya pada tahun 1997 pasti ingat dengan film yang dirilis pada tahun tersebut yang berjudul film Titanic atau film Titanic. Iya, nama Titanic tersebut adalah nama sebuah kapal yang pada waktu itu merupakan sebuah kapal yang sangat wah, yang terbesar, termewah, dan mereka juga ingin menjadi yang tercepat. Namun, naas sekali kapal Titanic tersebut akhirnya tenggelam dalam pelayaran perdananya dari Inggris ke Amerika Serikat. Kapalnya tenggelam pada tanggal 15 April tahun 1912 di Samudra Atlantik Utara, tidak jauh dari Kanada. Dan sebenarnya mereka sudah hampir sampai di tujuannya, tapi akhirnya nasib kapal tersebut harus berakhir di dasar samudra. Filmnya sendiri sih yaitu film percintaan ya antara Jack and Rose, gimana mereka jatuh cinta, pacaran, dan lain sebagainya. Filmnya sendiri hanyalah merupakan hasil karya fiksi yang disutradarai oleh sutradara James Cameron. Namun, cerita tentang tenggelamnya kapal tersebut adalah kisah nyata, guys. Jadi bukan cuma fiksi, bukan hanya hoax atau bukan hanya hisapan jempol belaka. Itu memang kejadian yang nyata yang menewaskan sekitar 1.500 orang penumpangnya. Waktu itu filmnya benar-benar meledak di pasaran guys, benar-benar sukses besar. Semua orang pasti pernah menontonnya. Saya sendiri jadi ingat waktu itu tahun 97 saya tengah studi di Yogyakarta dan saya bela-belain naik sepeda, mengayuh sepeda saya ke daerah kota di Jogja untuk dapat menonton film tersebut di bioskop. Namun kali ini kecelakaan yang terjadi adalah kecelakaan kapal lainnya guys, yaitu kapal berjenis kapal selam kecil seukuran minibus yang juga bernasib naas ketika mencoba kembali ke lokasi bangkai kapal Titanic tersebut. Kapal selam kecil ini dinamakan oleh pemiliknya dengan nama Titan, beda dikit ya dengan nama Titanic, yang dimiliki dan dioperasikan oleh sebuah perusahaan bernama Ocean Gate di Amerika Serikat. Kapal selam mini tersebut dipergunakan bagi orang-orang yang ingin berwisata untuk melihat kembali ke lokasi bangkai kapal Titanic untuk dapat melihat secara langsung sisa-sisa reruntuhan dan bekas bangkai dari kapal Titanic tersebut yang sudah tenggelam sejak 111 tahun yang lalu ya guys. Para penumpang kapal selam mini tersebut juga bukan orang sembarangan guys, karena tiket untuk naik kapal tersebut benar-benar luar biasa mahal, yaitu sekitar 250.000 US dollar atau sama dengan 3,7 miliar rupiah. Wow, luar biasa, mahal sekali ya. Ya, seperti yang ramai diberitakan oleh media, beberapa saat sesudah kapal Titan tersebut turun ke dasar laut, ia kehilangan kontak. Kemudian upaya pencarian pun dikerahkan dengan berbagai kapal-kapal pencari yang lainnya ya, melibatkan berbagai tim dan organisasi penyelamat di Amerika Serikat. Namun berhari-hari mereka tidak berhasil menemukan keberadaan tersebut. Sampai pada akhirnya mereka menemukan puing-puing atau sisa-sisa pecahan dari kapal selam mini tersebut. Sehingga akhirnya disimpulkan bahwa kapal selam mini tersebut meledak di kedalaman dan semua penumpang di dalamnya dinyatakan tewas. Padahal orang-orang yang ikut dalam ekspedisi wisata tersebut
bukanlah orang-orang sembarangan ya guys, tapi merupakan para milioner, bilioner, dan juga orang-orang penting. Setelah melalui berbagai penyelidikan dan investigasi oleh pihak berwenang, ternyata kapal mini tersebut mengabaikan faktor-faktor keselamatan guys, alias tidak layak untuk dinaiki menuju ke dasar laut. Bahkan banyak juga yang menyatakan bahwa menaiki kapal tersebut untuk menyelam di kedalaman yang sangat dalam adalah merupakan misi bunuh diri. Materialnya sendiri tidak memenuhi syarat alias tidak lazim dipergunakan untuk konstruksi kapal selam. Dan yang lebih gila lagi guys, untuk mengendalikan kapal tersebut, sang CEO yang juga bertindak sebagai kapten yang bernama Stockton Rush hanya mempergunakan joystick PlayStation untuk controller pengendali kapal tersebut. Gila, luar biasa, sia-sia perbuatannya ya. Yang akhirnya harus menewaskan kelima orang penumpangnya, termasuk sang CEO sendiri yang mengemudikan kapal selamnya. James Cameron sendiri, sang sutradara dari film Titanic, sungguh menyayangkan kecelakaan ini guys. Ia bilang, ya tragis banget ya, karena penyebab dari kecelakaan bisa dibilang hampir sama. Kalau kapal Titanic yang asli, mereka tenggelam ke dasar laut karena sang kapten yang waktu itu bertugas mengemudikan kapal mengabaikan dan tidak menghiraukan berbagai peringatan yang sudah diterimanya lewat fasilitas komunikasi radio saat itu ya. Dia udah diperingatkan berkali-kali, ada banyak es, banyak bongkahan es raksasa, dan ini sangat berbahaya. Namun, karena ia berambisi untuk membawa kapal Titanic agar sampai lebih cepat di New York, jadi dia bisa masuk berita, dia bisa menjadi selebriti waktu itu ya, akhirnya dia tetap memacu kapalnya dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya menabrak gunung es, and the rest is history. Demikian pula dengan kapal selam Titan Mini ini, banyak ahli sudah menyampaikan bahwa pembangunan atau konstruksi kapalnya tidak memenuhi standar, tidak memenuhi persyaratan dari pembuatan sebuah kapal selam seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lainnya yang sudah lama bergelut dalam pembuatan kapal selam dengan standar keamanan yang biasa dipatuhi. Dan karena mengabaikan peringatan tersebut, akhirnya terjadilah tragedi ini guys. Sayang sekali ya. Memang sih para korbannya bukanlah saudara kita, baik saudara sebangsa maupun saudara dekat. Namun untuk kejadian ini tentu kita bersimpati yang sebesar-besarnya bagi para korban. Mudah-mudahan hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua agar tidak mengabaikan faktor keselamatan dan tidak mengabaikan begitu saja jika sudah diperingatkan oleh para ahli yang juga lebih tahu tentang hal yang sedang kita lakukan. Demikian saja videonya guys, terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.